teman-teman semua, balik lagi sama kita di ibadah Jumat siang PMK SHB. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Teman-teman, sebelum masuk ke ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur ya Bapa, kami panjatkan kepadamu. Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk melakukan ibadah Jumat siang walaupun melalui daring ya Bapa, melalui YouTube PMK SHB. Semoga ibadah kami bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mengikuti ibadahnya. Sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Sertailah Bunda Marieta yang akan membawakan khotbah. Terima kasih ya Bapa, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita bacakan Mazmur pujian dari Mazmur 21 ayat 1 sampai 5. Nyanyian syukur karena kemenangan raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, Engkau menaruh mahkota dari emas tua di kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penata layanan Tuhan dalam kehidupan kami yang tak pernah berkesudahan. Kami mengucap syukur untuk fellowship kami meskipun berlangsung secara online. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, menolong setiap hati, tak hanya mendengar tapi juga memahami dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu siap untuk Tuhan pakai. Biarlah kebenaran Tuhan boleh nyata di dalam hati kami pada saat ini. Karena hamba-Mu ini menyerah dan berserah di tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan menyapa kita hari ini dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacanya. Mohon saudara sekalian mengikutinya di dalam hati. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pecina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara, tema kita hari ini berkata kuasa Tuhan yang kekal. Saya suka dengan tema ini karena tema inilah yang sering sekali kita lupakan sehingga akhirnya seperti orang Farisi dalam perikop kita hari ini, kita pun menjadi orang-orang yang sombong. Dengan kata lain, kita menjadi orang-orang yang lupa diri kalau kita ini berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Saudara, saya ceritakan satu kisah tentang pengalaman penginjil di El Moody yang berkunjung ke penjara yang disebut sebagai pekuburan untuk berkhotbah pada orang-orang yang ada di tempat itu. Setelah selesai berbicara atau berkhotbah, Moody berbincang-bincang dengan beberapa orang di dalam sel dan menanyakan pertanyaan yang sama. Apa pertanyaannya? Mengapa Anda di tempat ini? Kenapa Anda di penjara? Setiap kali Moody mengutarakan pertanyaan itu, maka jawaban yang dia terima selalu sama. Apa itu, saudara? Saya tidak seharusnya di sini. Saya dijebak. Saya dipitnah. Saya tidak diadili secara adil. Wah, tak seorang tahanan pun yang mengakui bahwa dirinya bersalah sampai akhirnya Moody berjumpa dengan seorang pria yang sambil menutup wajahnya dia menangis terseduh-seduh. Lalu penasaran, Moody bertanya, "Ada apa? Kenapa Anda menangis?" Lalu tahanan itu menjawab, "Saya sangat sedih karena saya merasa saya tidak akan pernah mampu menanggung dosa saya yang begitu besar." Mendengar hal itu, Moody merasa lega karena telah menemukan setidaknya satu orang yang mau mengakui kesalahannya dan membutuhkan pengampunan. Dan Moody pun berseru, "Puji Tuhan, keselamatan telah terjadi di tempat ini pada orang ini pada hari ini," katanya.
Saudara, entah saudara pernah berkunjung ke lembaga permasyarakatan atau tidak, tapi saya beberapa kali dan saya juga pernah menanyakan pertanyaan yang ditanyakan oleh El Mudi ini dan yang memang saya temukan sama. Ya, jarang sekali. Saya bahkan tak ingat apakah ada orang yang pernah mengaku atau tidak, karena akhirnya yang mereka ceritakan adalah bagaimana mereka terzolimi, bagaimana mereka difitnah, bagaimana mereka dijebak sehingga akhirnya ada di tempat itu. Gambaran tentang dua sikap yang berlawanan dalam perumpamaan tentang Yesus, ya. Perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai di perikop yang saya baca tadi sangat jelas, sangat mudah dipahami. Saudara, apa yang kita bisa dapatkan dari situ? Selama orang berdosa menyatakan dirinya tidak bersalah dan menyangkal dosanya di depan Tuhan, sungguh ia tidak akan pernah bisa menerima karunia pengampunan Tuhan. Gak akan bisa. Ya, tapi ketika orang-orang berdosa itu berseru dan berkata, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini, maka sudah pasti ia akan bisa diampuni. Kenapa? Karena syarat pertama untuk menerima keselamatan adalah Anda harus mengakui bahwa Anda itu telah terhilang. Anda orang berdosa. Sebab yang butuh keselamatan ya cuma orang berdosa. Selama Anda berpikir kalau Anda benar, Anda tidak berdosa, Anda tak butuh keselamatan. Yes? Dan untuk sebuah pengakuan tentang keterhilangan, tentang keberdosaan itu, apa yang dibutuhkan saudara? Kerendahan hati. Karena kita ini punya kecenderungan untuk, kata orang-orang zaman now, ngeles, berdalih, mencari kambing hitam. Tradisi di Taman Eden sampai sekarang ya turun ke kita. Ya, kalau ditanya siapa yang salah, Sianu. Jarang sekali ada yang langsung mengaku saya yang bersalah. Kalaupun mengaku, oke, saya berdusta. Tapi, ada tapinya. Tapi apa? Dia yang menyebabkan saya berdusta. Atau kalau dia mengaku, oke, saya yang mencuri. Tapi bukan cuma saya. Ada Sianu. Di situ terlihat betapa sangat sulitnya kita untuk memiliki kerendahan hati. Saudara. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini? Saudara, yang pertama, waspadai si kesombongan. Seorang ayah menasihati anaknya tentang bahaya kesombongan, tapi sambil marah anak itu berkata, saya jamin Pak, saya tidak akan bakal besar kepala dengan semua nanti akan saya capai. Tapi sayang ayahnya berkata, anakku, pahamilah, bukan pembesaran yang menyebabkan penderitaan, tapi penyusutan yang datang kemudian itu yang amat sangat menyakitkan. Matius 23 ayat 12 berkata, saudara, yang merendahkan diri akan ditinggikan dan yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan pahamilah, kesombongan bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan yang paling ironis, kesombongan itu pun bisa terjadi pada figur religius yang memegahkan kesalehannya. Padahal kita berpikir, religius, bukankah seharusnya dia memiliki kerendahan hati? Dia paham tentang pentingnya kerendahan hati? Bukankah begitu? Tapi kenyataannya saudara, tidak ada orang yang kebal terhadap kesombongan. Itu sebabnya saya setiap kali selesai melakukan pelayanan apapun itu, maka doa saya adalah biarlah saya ini semakin kecil, direndahkan, dilupakan orang pun tidak mengapa, supaya hanya Tuhan yang kuberitakan yang termeterai di hati orang-orang. Tanya saya saudara, dilupakan orang itu enak enggak? Enggak enak amat. Direndahkan itu apalagi itu? Apalagi saya orang Batak saudara. Wah, orang Batak Toba, Borun di Raja, anak raja. Wah, kalau direndahkan itu rasanya kayak gimana ya? Tapi saya menyadari status dan posisi saya sebagai seorang hamba, seorang pengabdi, dan itu membuat saya keras terhadap diri sendiri karena saya paham betul hanya ketika saya merendahkan diri saya serendah-rendahnya, maka tak seorang pun lagi di dunia ini yang bisa merendahkan saya. Saudara, kesombongan religius yang ditunjukkan oleh orang Farisi dalam kisah ini mengambil dua bentuk. Yang pertama, dia mengandalkan kebenarannya sendiri lalu memandang rendah orang lain. Ayat 9. Dan dua hal ini sangat berkaitan saudara. Artinya seperti ini. Ketika kita mengandalkan kebenaran diri kita sendiri dan lupa
dengan kebenaran kekuasaan yang ada di atas kita, maka itu akan segera membawa kita pada pola dan cara pandang yang cenderung merendahkan orang lain. Dengan kata lain lagi, di mana ada hati yang selalu berpikir dia yang paling benar, yang orang lain tidak, maka di situ akan ada orang yang juga akan memandang rendah orang lain. Kita lihat dulu, mengandalkan kebenaran diri sendiri itu seperti apa sih? Ya, kalau terjemahan bahasa Indonesianya dikatakan menganggap dirinya benar, itu ya, menganggap dirinya benar, itu dikatakan seperti itu di ayat 9a. Sebenarnya terjemahan bahasa Yunaninya peito itu berarti meyakinkan, mengandalkan. Artinya seperti ini nih. Jadi orang Farisi ini tidak hanya menganggap dirinya benar, tetapi dia pun mengandalkan kebenarannya itu. Bahkan dengan kebenarannya itu dia berdiri begitu sombongnya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Wow, dahsyat. Makanya tadi di awal saya katakan kuasa Tuhan yang kekal itu yang paling sering kita lupakan sehingga akhirnya kita sombong dengan apa yang kita miliki. Begitu orang Farisi ini berpikir kalau dia lebih benar dari orang lain karena hal ini dan hal itu, karena dia mematuhi hukum Taurat, dia berpuasa, bla bla bla, dia memberikan persepuluhan, dia rajin, bla bla bla, bla bla bla. Lalu dia pun lupa dengan semua ritual itu bahwa ada otoritas tertinggi di atas dia, ada kuasa tertinggi di atas dia, sehingga akhirnya dia sanggup menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Wow, wow, wow. Kalau Anda simak, setidaknya muncul tidak kurang dari 5 kali kata aku di dua orang Farisi ini yang kalau kita tidak baca dengan seksama, kita akan terkecoh. Kenapa terkecoh? Karena dia mengawali doanya dengan rasa syukur. Tapi ketika dia sudah mengucap syukur, oh Tuhan aku mengucap syukur kepadamu. Tapi yang kemudian muncul adalah karena aku. Dalam pemahaman atau dalam sebuah niat, dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Aku lebih benar dari orang lain. Aku lebih benar dari orang lain dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal ini. Wow. Sebenarnya itu kelihatan ganjil, saudara. Kenapa saya katakan kelihatan ganjil? Karena justru dia melakukannya ketika dia sedang berdoa, ketika dia sedang menghadap yang Maha Kuasa yang menciptakan dia, tapi dia mampu untuk menjadikan ajang doa itu menjadi ajang untuk pamer. Wow. Dan rasanya tidak berlebihan kalau saya katakan kita pun sering terjebak seperti itu, saudara ya. Dengan kesaksian-kesaksian yang kita berikan, misalnya kita posting sesuatu di medsos kita, di Instagram atau Facebook. Oh, saya mengalami karya Tuhan yang luar biasa, betapa dahsyatnya Tuhan. Tapi setelah itu ceritanya adalah tentang aku, dan aku. Wow, ya. Nah, mungkin Anda bertanya, tapi betul juga orang Farisi itu, kalau dia puasa sekian kali seminggu ya, dia juga rajin memberikan persepuluhan, dia rajin beribadah, bla bla. Betul memang. Tapi jika semua itu dilakukan hanya sebagai sebuah seremoni belaka, tidak sesuatu yang akan mengubahkan hatinya, maka yang terjadi adalah persis seperti ini. Dia menyombongkan dirinya tak hanya di hadapan manusia, tapi bahkan di hadapan Tuhan pun dia sombong. Kenapa? Karena dia sudah lupa dengan kekuasaan atau otoritas yang jauh di atas dia. Yang kedua adalah memandang rendah orang lain. Ayat 9b. Jadi exoteo, ya, itu yang bahasa Yunaninya. Itu tidak hanya bicara tentang gue pikir, gue rasa dia lebih rendah, bukan. Tapi dia betul-betul menunjukkan kalau betul-betul dia lebih tinggi dan orang lain itu lebih rendah dari dia. Dia perbandingkan posisi dia, status dia sebagai seorang ahli agama, tokoh agama yang bagi masyarakat itu dipandang oke. Lalu dibandingkannya dengan pemungut cukai yang bagi masyarakat itu adalah kelompok masyarakat yang berdosa. Itu kelompok yang dibenci. Artinya ketika orang memang melupakan kekuasaan Tuhan di dalam kehidupannya, dia tidak hanya akan menyombongkan dirinya, tapi dia juga akan tega, teramat sangat memandang rendah orang lain. Dia lupa. Bahkan dia pun yang tokoh agama itu yang rajin
melakukan ritual keagamaan itu berasal dari tanah sama seperti si pemungut cukai itu, dan kalau mati sama-sama kembali ke tanah. Nggak ada yang berbeda. Nggak ada yang berbeda, saudara. Lu dari tanah, gue dari tanah, sama-sama kembali ke tanah. Apa yang mau kita sombongkan, saudara? Dia lupa kalau di hadapan Tuhan, dia dan pemungut cukai ini adalah sama. Jadi kalau kata orang bijak, dia lupa kalau di atas langit itu masih ada langit, saudara. Ya, jadi hati-hati ya, ketika Anda lupa masih ada kekuasaan Tuhan yang melebihi apa yang Anda miliki itu, maka Anda akan segera dibawa pada apa? Kebenaran diri sendiri, dan akan cenderung memandang orang lain jauh lebih rendah dari Anda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah perikop ini mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita memiliki kerendahan hati di antara sesama. Kita tahu persis kesombongan itu bicara tentang aku, dan aku. Sementara kerendahan hati berbanding terbalik. Di kerendahan hati sama sekali tidak ada si aku, karena si aku itu sudah lenyap. Si aku itu sudah digantikan dengan kenosis atau pengosongan diri. Persis seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia pribadi yang luar biasa, punya kuasa yang luar biasa atas bumi dan segala ciptaannya ini, termasuk atas hidupku dan hidupmu. Tapi dia bersedia tak hanya menjadi sama dengan kita, tapi bahkan mengambil posisi lebih rendah dari kita, yaitu menjadi hamba. Kenosis, saudara. Di dalam diri orang-orang yang merendahkan dirinya, sudah tidak ada lagi kata aku, karena gue menjadi nol. Itu dia, saudara. Dan bagaimana kita belajar dari pemungut cukai ini, ketika dia berdiri di hadapan Tuhan, pengakuannya atas kekuasaan Tuhan ya dalam hidupnya membuat dia bahkan tak kuasa untuk menegakkan kepalanya, karena dia berpikir, karena dia menilai betapa sangat buruk, betapa sangat berdosanya dia. Wow, luar biasa ya. Jadi apa yang kita dapatkan, saudara? Orang kalau selalu ingat kekuasaan Tuhan dalam kehidupannya, dia akan dibawa pada pengenalan akan dirinya sendiri. Betapa dia bukan apa-apa sebenarnya. Dan kalaupun dia memiliki sesuatu, tapi dia ingat kekuasaan Tuhan yang memberikan semuanya itu, maka dia akan tetap merendahkan dirinya dengan semua hal yang dia miliki itu, saudara. Sudah? Lalu apa pendapat Tuhan tentang kondisi hati orang yang pemungut cukai ini? Apa katanya, saudara? Dikatakan di ayat 11, di ayat 14. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu orang Farisi itu tidak. Siapa yang dipandang Tuhan menjadi orang yang benar, saudara? Orang Farisi yang menurut pandangan orang Farisi dan pandangan dunia ini justru orang tidak benar. Itulah yang Tuhan pandang benar. Karena apa? Dia memiliki kerendahan hati. Pahami, saudara? Hati kita lah yang membuat perbedaan, bukan status, bukan jabatan. Ketika di hatimu itu selalu ada pengakuan akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan, maka itulah yang membuatmu menjadi berbeda dari orang lain. Karena justru pengakuanmu atas kekuasaan Tuhan itulah yang akan menjadi kontrol dalam kehidupanmu, sehingga engkau takkan pernah berpikir untuk menyombongkan sesuatu dari engkau miliki, karena engkau paham semua hanya anugerahnya. Yes, semua anugerah. Anda pintar, IP Anda 4 mungkin, itu anugerah. Ya, Anda sehat, itu pun anugerah. Anda punya ini dan itu pun anugerah. Sehingga semua yang Anda miliki itu, Anda kembali didorong untuk memakainya bagi kemuliaan Tuhan. Karena Anda pahami, kekuasaan Tuhanlah yang membuat Anda memiliki semua itu. Jadi, tetap jaga hati, saudaraku. Biarkanlah kekuasaan Tuhan itu nyata dalam diri kita lewat kerendahan hati kita yang selalu belajar untuk memandang orang lain seperti Tuhan memandangnya. Dengan demikian, kehidupan kita tidak hanya sekedar ada, tapi juga akan berada dan berdampak bagi sesama dan lingkungan di mana kita berada. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membuatnya termetra di hati kami, dan kami sekalian boleh terus diingatkan betapa dahsyatnya kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kami yang membuat kami tak saja hidup, tapi membuat kami bisa melakukan banyak hal, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu ini mundur, hamba boleh semakin kecil, direndahkan, dilupakan orang pun tak mengapa, asal Tuhan yang sudah hamba beritakan termeterai di hati yang mendengarkannya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bunda Marieta atas khotbahnya. Mari kita angkat satu lagu penyembahan yang berjudul Bejanamu.
jiwaku, ketenangan di batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Shalom teman-teman, hari ini aku ingin memberikan sedikit kesaksian untuk tema ijaz kita pada hari ini, yaitu tentang kuasa Tuhan yang kekal. Kita mengetahui bersama bahwa kuasa Tuhan itu melebihi dari kuasa apapun. Kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari kuasa apapun. Jauh dari apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang manusia. Apa yang menurut kita sulit, apa yang menurut kita sukar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu meskipun perkara itu sangat besar. Kuasa Tuhan juga dapat mengubah kegagalan menjadi sebuah keberhasilan di dalam hidup kita. Terkadang ketika kita menerima kegagalan, kita merasakan kegagalan, kita mendapatkan kegagalan, kita menjadi putus asa, kita tidak ingin mencoba lagi. Tapi ketika kita percaya kuasa Tuhan, tentunya keberhasilan itu dapat kita capai. Kita harus selalu percaya. Janganlah kita pernah merasa untuk bimbang akan kuasa Tuhan. Tetapi teman-teman, ketika kita mendapatkan suatu keberhasilan, kita seringkali untuk meminta pengakuan ataupun meminta pujian dari orang lain tanpa kita sadari bahwa kita telah meninggikan kita di hadapan Tuhan dan juga kita telah menyakiti hati sesama kita sebagai manusia. Namun jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mengakui bahwa kita tidak sempurna sebagai seorang manusia, kita memerlukan kasih dan pimpinannya, dan Tuhan akan memberikan kepada kita kedamaian. Seperti yang tertulis dalam Lukas 18 ayat yang ke-14, sebab barang siapa yang meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, tetapi barang siapa yang merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Artinya teman-teman, dari pasal 18 ayat 14 tersebut, kita belajar bahwa haruslah kita sebagai manusia merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Janganlah kita pernah meninggikan diri kita, karena tanpa Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, kita tidak dapat melakukan ini semua. Mungkin itu kesaksian dari aku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom teman-teman semua, ketemu lagi di ijaz kali ini. Untuk warta ijaz kali ini itu ada yang pertama itu masa bimbingan PMKS THB yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 24 Oktober 2020. Untuk besok kita akan melaksanakan yang minggu pertama, yaitu tanggal 17 Oktober. Untuk segala informasi nanti akan di Jarkom dan infokan oleh Humas Panitia Masa Bimbingan. Yang kedua, untuk persekutuan doa seperti biasa, PMKS THB selalu melaksanakan persekutuan doa setiap hari Senin dan Rabu jam 5 sore via Zoom PMKS THB yang selalu dijarkom oleh Humas PMKS THB.
Yang ketiga ada cerdas cermat Alkitab yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Itu akan dihubungi jika ada pelaksanaan cerdas cermat Alkitab di Jarkom oleh Humas PMK SHB. Yang keempat, yang terakhir ada KTB atau kelompok tumbuh bersama yang dikhususkan untuk masa baru. Kemarin sudah dilaksanakan 1 kali. KTB yang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober. Untuk info lebih lanjutnya nanti akan diinfokan oleh Humas PMK SHB. Terima kasih teman-teman semua. Shalom. Teman-teman, kita bersatu ke dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk negara kami ya Tuhan. Tetap lindungi dan berkati negara kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bantu kami ya Tuhan untuk bisa memperbaiki negara kami dikit demi sedikit ya Tuhan. Terlebih-lebih pada isu hangat yang terjadi di negara kami ya Tuhan tentang Omnibus Law ya Tuhan. Tetap berkati dan jaga dan lindungi teman-teman kami yang turun ke jalan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami tentang COVID-19 ya Tuhan. Bantu ya Tuhan, hilangkanlah dari negara kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kampus kami Tuhan. STHB ya Tuhan, tetap berkati kampus kami ya Tuhan. Tetap bantu mereka untuk membimbing dan mengajar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk PMK STHB ya Tuhan. Dari pengurus hingga anggota ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, panjang umur dan rezeki ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk dosen pendamping kami ya Tuhan. Ibu Neti ya Tuhan, tetap berkati dia Tuhan, ajari dia untuk membimbing kami dengan benar ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk dosen agama Kristen di kampus kami ya Tuhan. Ibu Marieta Simanjuntak ya Tuhan, tetap berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Opung ya Tuhan yang setelah pensiun Tuhan, tetap berkati dia, berikan umur yang panjang dan kesehatan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, berikanlah mereka rezeki yang melimpah dan kesehatan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, lindungi mereka, berikan kesehatan dan umur yang panjang ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan kami Tuhan, berikan kami kesehatan, umur yang panjang ya Tuhan, jauhkan dari mara bahaya dan mara penyakit ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pergaulan dan pergumulan kami ya Tuhan, ajari kami untuk bergaul yang benar ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau tahu segala pergumulan kami ya Tuhan, tetap berkati kami, lindungi kami ya Tuhan, dan ajari kami selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk agama. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi di negeri ini ya Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk melestarikan alam ya Tuhan, agar bencana alam sedikit berkurang ya Tuhan. Lindungi negara kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari Tuhan, hapuskanlah kami dari segala dosa Tuhan, agar tidak terhalang oleh berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita berdoa.
Bapak, fellowship kami akan segera berakhir, tapi kami sangat percaya cinta kasih Tuhan kepada kami tidak akan pernah berakhir. Biarlah hal itu memotivasi kami untuk terus berlari mengejar perkenanan hati Tuhan lebih dari mengejar perkara apapun di dunia ini. Saudara, pulanglah hadapi dunia nyata di mana ada banyak ujian, tantangan, dan pencobaan, tapi jangan takut. Biarlah saudara menghadapi semua itu bersama dengan berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa Surgawi dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,